Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Saudara, hari ini kita masih akan membahas materi di bawah judul dari dinul Islam menjadi agama minimalis ya. Menjadi agama minimalis. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Mungkin secara agak kacau karena disampaikan secara lisan, biasanya mengandalkan spontanitas ya. Spontanitas kadang-kadang mengandalkan improvisasi. Bisa jadi ada kutipan ayat hadis atau istilah-istilah yang salah gitu ya. Dan nanti ini akan dikoreksi karena rencana saya itu insya Allah kalau sempat, kalau Allah mengizinkan, apa yang saya sampaikan dalam bentuk video yang juga sudah diupload ke YouTube itu mudah-mudahan nanti bisa digarap ulang menjadi sebuah naskah, jadi sebuah buku ya. Mudah-mudahan itu saya harapkan bisa membantu teman-teman yang mengaji, terutama yang mengaji pada saya. Terutama yang perlu kita perhatikan bahwa materi yang saya sampaikan itu kerangkanya adalah hadis Jibril ya. Jadi kerangka dari materi yang saya sampaikan itu adalah hadis Jibril. Yang hadis Jibril itu sudah kita pelajari. Hadis Jibril ini hadis Jibril di Jibril ini inti pembahasannya yang pertama itu tentang Islam ya, al-Islam. Yang kedua al-iman, yang dipertanyakan oleh Jibril itu ya, al-iman. Kemudian al-ihsan, al-Islam, iman, ihsan, kemudian as-sa'ah. As-sa'ah. Secara harfiah as-sa'ah itu adalah sama dengan waktu ya, as-sa'ah al-waktu. Tetapi yang dimaksud as-sa'ah ini adalah al-qiyamah. Al-qiyamah. Al-kiamat, itu al-kiamah. Nah, ini 4 masalah ini. Kemudian karena kiamat ini oleh Nabi tidak dijawab secara langsung, maka yang dituntut oleh Jibril itu yang kelima adalah amaratus sa'ah. Amaratu sa'ah. Tanda-tanda biasa diartikan orang sebagai tanda-tanda kiamat. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hadis Jibril ini adalah ketika dialog telah selesai, laki-laki yang berbaju putih bersih, berambut sangat hitam, gitu ya, itu dikatakan di dalam hadisnya, summa intalaka, ini cerita Umar ya, summa intalaka, falabistu malian. Kemudian orang itu pergi, menghilang, berangkat, entah kemana. Terus kata Umar, labistu malian, saya terdiam. Sejenak saya terdiam sampai kemudian Rasul bertanya, ya Umar, atadri ma sa'il? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tentunya Umar tahu nggak siapa yang tadi guys? Umar tahu nggak siapa tadi yang bertanya-tanya itu? Kata Umar, tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Yang tahu gitu kan, bukan lebih tahu, Umar kan nggak tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kata Rasulullah kepada Umar,
Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu laki-laki yang bertanya-tanya itu adalah Jibril. Nah, apa kedatangan Jibril itu? Maksudnya adalah yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian din kalian. Nah, tentu ini sebuah kalimat yang perlu direnungkan gitu kan. Masa Jibril dalam waktu yang sedemikian singkat, dengan dialog yang demikian singkat, hanya mempertanyakan Islam, iman, ihsan, kemudian sya'a, kemudian amal usaha. Masa sih ngajar agama cuma sesingkat itu gitu kan. Nah, tentunya kalau kita berpikir secara ilmiah, memperhatikan sejarah juga, bahwa Islam itu diturunkan selama sekitar 23 tahun kan. Nah, Jibril sebetulnya yang diadakan Jibril dalam rangka mengajar dinul Islam itu, dari Jibril mengajar dinul Islam itu tidak sesingkat seperti dalam dialog ini gitu kan. Jibril mengajar dinul Islam itu yang terkenal dalam sejarah itu sekitar 23 tahun ya. Kita 23 tahun. Ini. Tapi kok kemudian disimpulkan ketika dalam peristiwa hadis Jibril itu, dialog yang pendek disimpulkan oleh Rasulullah bahwa Jibril barusan datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau demikian, yang dimaksud itu bukan din secara utuh gitu kan, bukan din dalam rangka sebagai satu keutuhan ajaran, bukan din secara komprehensif, tetapi din dalam arti pokok-pokoknya, rangkumannya gitu kan, resumenya. Jadi kalau menurut versi hadis Jibril, maka dinul Islam itu poin-poinnya ada berapa? Ada berapa coba itu? 4 atau 5? 1, 2, 3, 4-nya ini kan? 4 berarti 5. Jadi poin-poin di luar Islam itu ada 5. Pertama adalah al-Islam itu sendiri. Jadi di dalam dinul Islam ini ada al-Islam. Coba diperhatikan. Di dalam dinul Islam ada al-Islam. Kira-kira begini. Ya. Ini dinul Islam. Dinul Islam. Nah, di dalam dinul Islam itu ada al-Islam. Ya. Yaitu kalau digambarkan dalam hadis Jibril, yang al-Islam yang 5 itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang di dalam hadis lain dikatakan bunyal Islam ala khamsin. Nah itu. Nah kemudian di dalam dinul Islam itu di samping ada Islam sebagai butir pertama yang tercakup dalam materi dinul Islam itu, artinya materi dinul Islam secara keseluruhan, secara komprehensif itu mencakup poin-poin al-Islam, al-iman, al-ihsan, as-sa'ah atau al-qiyamah, kemudian amaratus sa'ah. Apa itu Islam diuraikan tersendiri oleh Muhammad ya, oleh Nabi Muhammad ya. Kemudian apa itu iman diuraikan tersendiri, apa itu ihsan diuraikan tersendiri, apa itu sa'ah. Nah, sa'ah tidak disebutkan. Sa'ah itu secara harfiah, sa'ah itu saat. Saat, waktu, masa. Tetapi kalau kita memperhatikan sepanjang keseluruhan ajaran Islam itu sendiri, sebetulnya yang dimaksud dengan as-sa'ah atau kadang-kadang disebut al-qiyamah itu, sebetulnya yang dimaksud itu adalah, coba ini diperhatikan. Jadi yang dimaksud dengan as-sa'ah oleh Jibril, as-sa'ah, lihat ya, ini istilah ya. As-sa'ah itu sebetulnya sa'atu kiamati di Islam. Sa'atu kiamati di Islam.
Jadi yang dimaksud as-sa'ah ini sebetulnya lengkapnya sa'atu qiyamati dinil dinil Islam. Apa sa'atu qiyamati dinil Islam? Saat kiamatnya, saat tegaknya dinul Islam. Apa terjemahan bahasa Indonesianya kira-kira? Saat tegaknya agama Islam. Saat masa tegaknya agama Islam. Berarti apa? Saat menjelmanya Al-Quran sebagai satu tiap teori menjadi apa? Penataan ya? Menjadi penataan, menjadi jamaah lah katakanlah dengan bahasa lain. Jadi yang dipertanyakan oleh Jibril itu adalah mata sa'ah atau akhbirni anis sa'ah, yang kata Rasulullah ma'al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu dari yang bertanya gitu kan. Kata Rasulullah kan seperti itu. Lalu kata Jibril akhbirni an amaratiha. Kalau begitu ya beritahu tanda-tandanya aja gitu kan. Makanya Jibril malaikat Nabi Muhammad kemudian menjawab tentang tanda-tandanya. Nih ya, nanti yang akan kita bahas pada saat ini sekarang ini adalah penekanan kita pada tanda-tanda tegaknya dinul Islam itu dengan dalam konteks kita mengurai perubahan ya, perubahan dari dinul Islam belakangan menjadi agama minimalis. Yang saya maksud agama minimalis ini agama Islam yang dibentuk, yang dianggap oleh para ulama itu bersumber pada ilmu fikih ya, yang dianggap oleh para alim bersumber pada ilmu fikih. Ini ya. Ilmul fiqh. Nah ini, jadi saya katakan di dalam uraian-uraian saya sebelum ini, ilmu fikih memang oleh para ulama, para peneliti, para sarjana dianggap sebagai satu ilmu yang membuat Islam itu menjadi praktis, jadi sederhana gitu. Nah ini saya nggak tahu, cuma mereka ngomong begitu dalam rangka memuji atau menceboong atau ngeledek atau apa gitu ya. Karena kalau fikih itu dianggap satu ilmu yang membuat ilmu Islam menjadi praktis, kan kita bertanya, kalau demikian maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu kan sebelum lahirnya fikih, kan fikih itu lahirnya ratusan tahun setelah Nabi wafat ya. Kalau demikian sebelum lahirnya ilmu fikih, maka Nabi Muhammad yang menerima dinul Islam dari Allah melalui proses pengajaran yang dilakukan oleh Jibril dari penurunan wahyu pertama sampai penurunan wahyu yang terakhir dipraktikkan oleh Rasulullah, itu bukan suatu ilmu yang praktis. Tidak praktis gitu kan. Nah coba pertanyaannya, kalau dinul Islam yang diterima Muhammad dari Jibril itu dianggap tidak praktis, sementara itu berhasil mengkiamatkan gitu kan, menegakkan dinul Islam. Nah sedangkan dengan fikih beberapa abad tidak menghasilkan apa-apa gitu kan. Artinya tidak menghasilkan dinul Islam sebagaimana yang ditegakkan oleh Rasulullah. Kalau mereka menyebut bahwa Islam pernah memasuki atau memiliki abad-abad keemasan gitu kan, karena Islam masuk ke menguasai katakanlah separuh jagat raya gitu kan, masuk ke Asia, Afrika, Eropa gitu kan, sampai ke Indonesia ini gitu kan, yang jumlah orangnya sekarang itu 200-an juta, bahkan juga membelah India gitu. Ya kan? India kan dibelah oleh Islam. Artinya India menjadi India dan Pakistan itu kan berkat dakwah Islam gitu kan. Artinya kalau kita lihat juga India itu penduduknya juga termasuk yang terbanyak di dunia ya. Urutan keberapa ya? Kedua ya. Yang pertama Cina, kedua India, urutan kedua terbesar kan. Ketiga apa? Indonesia. Apa? Amerika. Ya? Indonesia keempat kalau nggak salah. Keempat ya. Ya itu. Jadi itu memang kalau mengacu ke situ berkat fikih juga gitu kan.
Artinya berkat Islam yang dipraktiskan oleh fikih itu, memang Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Tapi kalau kita bertanya bentuk Islam yang disebarkan berdasar ilmu fikih dengan Islam yang ditegakkan oleh Rasulullah, itu kan sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Katakanlah, kalau kita mengacu lagi pada sejarah, kalau misalnya yang dibangga-banggakan oleh kebanyakan sebagian orang itu adalah zaman keemasan Islam di bawah pemerintahan para khalifah yang diglobalkan menjadi sistem pemerintahan khilafah gitu kan. Padahal di dalam sistem kekhilafahan itu kan, kembali saya harus katakan bahwa di sana banyak hal-hal yang menjadikan, bahkan memalukan bagi siapa? Bagi kita umat Islam yang punya hati nurani, yang jujur gitu ya, mengakui bahwa sebetulnya di dalam kekhilafahan itu yang memerintah sebagai khalifah-khalifahnya itu adalah khalifah-khalifah dari dinasti-dinasti. Katakanlah mulai dari dinasti Umayyah ya. Kita membaca dalam sejarah bahwa dinasti Umayyah itu tegak setelah Umayyah ya gampangnya berkhianat pada Ali ya. Terus kemudian Ali melahirkan Syiah. Nah, mulai sejak itu kan timbul mazhab-mazhab ya. Syiah, kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah ya. Nah, terus. Nah, itu perpecahan yang dimulai dari zaman Muawiyah itu terus berkembang. Sehingga ketika Bani Umayyah menguasai dunia, katakanlah, dengan Islamnya itu adalah Islam versi Umayyah. Kemudian Umayyah ini kan juga dikudeta, katakanlah dalam tanda kutip ya, kudeta oleh Abbasiyah. Terus bangkit lagi Umayyah versi, ada Umayyah itu kan ada Umayyah versi timur ya, versi dunia Arab, ada Umayyah versi barat Eropa. Itu ditegakkan oleh keturunan Muawiyah. Kemudian muncul Bani Fatimiyah gitu ya. Dan terakhir ya Bani Turki Utsmani. Kekhilafan Turki Utsmani. Memang luar biasa perjuangan mereka dalam dalam tanda kutip dalam menegakkan Islam gitu kan, dalam menyebarkan Islam sebagai satu agama. Tapi dengan catatan bahwa agama yang dimaksud adalah agama yang bersumber berpangkal pada ilmu fikih. Bukan agama yang bersumber berpangkal pada Al-Qur'an. Artinya kalau kita melihat dari segi sistematik dakwah ya, materi dakwahnya, pengajaran ya Islamnya itu gitu kan. Pengajaran Islamnya itu kan sejak lahirnya ilmu fikih, sejak lahirnya mazhab-mazhab maksud saya. Jadi mazhab-mazhab itu kan mencakup berbagai cabang ilmu yang dianggap sebagai ilmu dasar dalam ilmu Islam. Mulai dari ilmu fikih yang disebut juga dengan syariah Islam, ya kan? Kemudian ilmu akhlak, kemudian ilmu tasawuf. Nah, ini kan diakui oleh para ahli itu bahwa dengan fikih memang agama Islam itu menjadi praktis. Kenapa? Karena dengan fikih itu orang mau masuk Islam kan tinggal di syahadat gitu kan, bersyahadat jadi mu'alaf gitu kan. Terus setelah itu mereka mengerjakan sholat, bayar zakat, berpuasa, terus pergi haji kalau punya duit gitu kan. Nah, tetapi kata mereka juga bahwa ilmu fikih itu kering. Ilmu fikih ini satu segi dianggap kering, satu segi juga dianggap dangkal. Nah, kenapa dangkal? Dangkal dalam arti kurang bernilai. Bila bernilai, kenapa? Karena sifatnya hanya ritualis. Ya, orang bersyahadat kan sekedar upacara gitu kan, mengucapkan, setelah itu selesai gitu kan. Apalagi yang Islamnya keturunan kan nggak pakai syahadat lagi, nggak pakai upacara syahadat lagi. Itu diabaikan gitu kan, sudah otomatis begitu lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, ya jadi muslim atau muslimah kita langsung gitu kan. Mereka nggak tahu gitu kan, artinya kita nggak tahu gitu kan. Kita itu nggak tahu ketika kita lahir dari ibu yang muslimah itu kita ini beragama apa gitu kan. Pokoknya tahu-tahu udah ketika kita dewasa bikin KTP,
ruang apa itu sekarang lagi diramein itu KTP ruang agamanya Islam gitu, kita isi gitu ya, tanpa kita menghayati keislaman kita gitu ya. Itu maksudnya apa gitu ya. Terus kita sholat gitu kan, kita sholat ya baca Quran. Dalam sholat itu kan bacaan utamanya Al-Fatihah, Quran gitu kan, terus dibaca disambung dengan surat-surat yang lain. Nah, dikatakan dangkal karena apa yang kita baca itu kita pahami. Yang kita baca tidak kita pahami. Tapi orang melakukannya terus berulang-ulang gitu kan. Entah mulai umur berapa sampai dia mati gitu kan. Sepanjang dia mengaku muslim yang taat lagi gitu ya. Karena kalau nggak sholat kan taat ya. Banyak kan muslim yang nggak taat kan. Yang muslim yang nggak taat itu yang gimana? Ya nggak sholat gitu, nggak puasa gitu. Nggak zakat, nggak pergi haji, boro-boro gitu. Nah, dianggap taat itu adalah kalau dia melakukan sholat, dia bayar zakat, dia puasa, dan nanti kalau dia duitnya banyak pergi haji. Tapi tetap diakui oleh mereka yang beragamanya katakanlah serius gitu kan, bahwa dengan itu mereka baru menjalankan agama secara dangkal, secara ritualis. Bahkan dari kedangkalan itu, dari ritualisme itu timbul kebanggaan yang sifatnya simbolis. Apa kebanggaan yang sifatnya simbolis? Ya orang sudah merasa alim kalau dia pulang haji pakai topi haji gitu. Pakai topi haji, pakai sorban, terus pakai baju Arab ya. Gamis, ya gamis itu sebenarnya baju kan. Pakai baju model Arab itu gitu kan. Warna putih gitu. Nah, dengan demikian mereka sudah berhak merasa alim, merasa saleh, dan sudah kadang-kadang berhak juga mencela orang. Gitu kan? Misalnya orang yang nggak berjilbab dibully gitu kan, istilah sekarang ya. Kalau orang pergi haji tapi misalnya nggak mau pakai topi haji ya dibully juga gitu kan. Kenapa? Karena itu mahal. Itu ya. Jadi dianggap dangkal karena sifat ritualismenya ya. Dianggap dangkal ini karena ritualisnya hanya berciri upacara aja ya, atau bahkan membanggakan simbol-simbol lahiriah. Itu tadi simbol-simbol lahiriah itu ya pakaian, kalau laki-laki ditambah dengan jenggot ya. Kalau perempuan seandainya disuruh bikin jenggot barangkali juga dipasang jenggot. Nah kemudian kering, nah udah dangkal kering gitu kan. Coba ini pikirin deh, kalau sungai gitu kan, sungai dangkal, dari dangkal menuju kering. Udah gimana? Kali ibaratnya di situ kalau sungai itu ada ikannya, makin lama kan kalau sungainya dangkal gitu kan, airnya kering ya mati ikan. Nyatanya secara rohani kata mereka, fikih ini tidak mampu membuat rohani menjadi basah. Bukan dari kering kan basah ya. Nah makanya mereka kemudian mengajarkan bahwa supaya kita beragama Islam itu tidak kering, maka batin kita, rohani kita harus diisi dengan tasawuf. Harus belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu membasahi batin, mengisi batin dengan apa? Dengan kesadaran, terutama dengan kecintaan terhadap Allah, gitu kan? Jadi kalau selama ini kalau versi fikih kita sholat itu karena takut dimarahin orang tua, gitu kan? Takut diledek sama mertua, nanti suruh nyerahin anaknya. Takut dengan neraka terutama, gitu kan? Takut dengan neraka. Nah setelah kita bertasawuf, rasa takut udah nggak ada lagi, yang ada tuh cinta. Sehingga orang-orang tasawuf itu ya seperti dalam syair yang populer ya. Syair yang populer katanya syair itu disusun oleh Rabi'ah al-Adawiyah ya. Rabi'ah al-Adawiyah itu kan salah satu tokoh tasawuf cewek, salah satu sufi cewek. Nah itu syair yang sering dilakukan itu kan, Ilahi lastulil firdausil a'la, kayak gitu ya. Jadi itu syair itu menggambarkan kesadaran tasawuf bahwa ya Allah, saya ini nggak cocok masuk surga, gitu kan. Kenapa nggak cocok masuk surga? Karena sebagai muslim masih banyak kekurangan, sebagai manusia masih banyak melakukan kesalahan. Tetapi
wala aqwa ala naril jahim gitu. Tapi saya juga nggak kuat kalau saya dimasukkan ke neraka jahim gitu. Maka fahabli taubatan, maka anugerahilah saya ampuna. Nah itu intinya kesadaran ilmu tasawuf itu seperti itu ya. Jadi hasil dari mempraktikkan agama secara fikih itu dangkal dan kering, maka dengan tasawuf kita mempunyai kesadaran, terutama rasa dekat dengan Allah gitu kan. Rasa dekat dengan Allah, rasa takut diganti dengan cinta. Takut diganti dengan cinta. Makanya inti dari ajaran tasawuf itu adalah mencintai Allah. Pertama mengenal Allah. Jadi awaludin apa istilah mereka itu awaludin. Oh ini ilmu tauhid ya. Kalau awaludin ma'rifatullah ilmu tauhid. Kalau fikih itu adalah cinta kepada Allah. Jadi cintailah Allah sampai kamu benar-benar yakin ya. Seperti itu. Nah, tadi saya singgung tauhid. Nah, tauhid ini adalah ilmu yang menjadi dasar untuk untuk pengetahuan tentang Tuhan. Makanya ilmu tauhid itu dalil dasarnya itu awwaluddin ma'rifatullah. Jadi awal dari beragama itu mengenal Allah. Nah, maka di dalam ilmu tauhid itu diajarkan gitu kan. Oh, Allah itu punya sifat 13 gitu kan. Nah, saya mengatakan sifat 20. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang saya ingin sampaikan itu. Dari ilmu tauhid saja, misalnya yang menggambarkan satu pihak menggambarkan Allah itu mempunyai sifat 13 sifat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu punya sifat 20. Nah, ini juga kan jadi lagu juga kan. Sifat 20 itu. Dan ya, sifat 20 itu wujud kidambaka Muhammad. Enggak saya enggak. Dulu saya bisa nyanyinya, sekarang saya enggak kuat suaranya. Jadi, nah, wujud kidambaka itu gambaran sifat-sifat Allah. Dinyanyiin kan, sifat 20, sifat 13 nggak dinyanyiin apa enggak saya enggak tahu. Jadi intinya adalah dengan ilmu tauhid secara sederhana saja kita lihat, satu pihak menggambarkan Allah punya sifat 13, pihak 20. Nah, ini kan sudah pecah dua. Gitu kan? Sudah pecah dua. Nah, terus kalau kita ke fikih. Misalnya dari fikih itu diakui sebagai imam mazhab yang utama itu 4. Nah, melalui fikih saja umat Islam terpecah menjadi 4. Belum lagi tasawuf. Nah, tasawuf ini juga cabangnya itu kepecahannya juga banyak sekali. Jadi jelas ya, dari situ kita sudah tahu. Ya, tapi ini barangkali pengetahuan ini juga sudah dimiliki banyak orang gitu kan. Ini sudah diketahui banyak orang. Cuma mereka tidak menganggap ini sebagai masalah. Gitu kan? Artinya mereka dengan bermazhab secara tauhid, bermazhab secara fikih, bermazhab secara tasawuf itu buat mereka bukan masalah. Bahkan itu pilihan gitu kan. Bahkan ada bagian dari kelompok-kelompok di Indonesia itu yang mengatakan bahwa orang awam itu sebaiknya bermazhab dalam beragama itu bermazhab. Sebab kalau tidak bermazhab kan dia harus menjadi, nah ini coba orang awam itu dalam beragama dalam Islam itu harus ikut mazhab. Kalau tidak bermazhab dia harus bikin mazhab. Ya kan? Ya kan? Orang awam beragamanya bermazhab. Kalau dia kebalikan dari orang awam itu kan orang khawas. Orang khawas itu apa kan ulama. Nah, kalau ulama tidak boleh bukan tidak boleh bermazhab, boleh bermazhab, boleh tidak bermazhab. Nah, kalau tidak bermazhab berarti dia bikin mazhab baru kan? Ya kan? Nah, ini logika seperti ini berjalan secara tidak disadari, mengalir aja gitu kan? Nah, kita mau hidup mengalir aja deh seperti air. Mengalir apa? Prinsip bahwa kita beragama itu boleh harus bermazhab ketika kita awam, dalam arti kita menjadi pengikut saja satu mazhab. Misalnya ya oke lah, saya mau ikut, katakan di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis gitu kan. Itu salah satu pilihan. Ikut aja salah satu di antaranya. Mau ikut NU silakan, ikut Persis silakan, Muhammadiyah silakan. Nah, kalau semua dipersilakan, ini lucunya itu, ironisnya itu, ketika semua dipersilakan dengan prinsip bahwa orang awam itu harus bermazhab. Kenapa harus bermazhab? Karena nggak bisa bikin mazhab baru. Di dalam kehidupan sehari-hari ternyata bermazhab itu tidak aman. Tidak aman dalam arti apa? Tidak aman dalam arti kita bisa berselisih.
Ya contoh yang paling nyata itu kan berselisihnya pas hari itu ya, hari Idul Fitri ya. NU dengan Muhammadiyah tuh hampir-hampir nggak pernah ketemu hari yang cocok gitu kan. Ketika mereka memulai puasa, mengakhiri puasa, Idul Fitri dan seterusnya. Jadi kalau gitu pilihan bermazhab itu juga tidak memberi bukan mempengaruhi keputusan yang benar gitu ya. Karena menimbulkan perselisihan juga. Karena memang mazhab itu membuat perpecahan. Ini harus diakui tidak diakui kenyataan gitu kan. Jadi ini yang ingin saya tegaskan itu cara berdakwah, cara menyampaikan Islam yang dilakukan pasca wafatnya Rasulullah itu dengan lahirnya ilmu-ilmu yang dianggap sebagai cabang dari dinul Islam, mulai dari tauhid, fikih sampai tasawuf, secara tidak sadar kita sudah digiring untuk berpecah belah dalam mazhab, dalam aliran-aliran, dalam firqah-firqah. Kembali kalau kita mengacu pada surat Ar-Rum, umat Islam itu terbagi menjadi hizbun, menjadi syiah ya. Nah ini yang tidak disadari. Jadi dinul Islam itu kalau kita mengacu pada surat Ar-Rum, dinul Islam ini sudah terbagi menjadi hizbun, menjadi syiah. Ini yang tidak pernah disadari. Tidak pernah disadari, kalau diketahui, saya kira diketahui. Yang saya maksud tidak disadari itu adalah bahwa perpecahan yang diakibatkan oleh lahirnya ilmu-ilmu baru setelah wafatnya Rasulullah itu telah membuat umat Islam terpecah belah. Dan itu terbukti secara memprihatinkan, secara menyedihkan dalam pentas kekuasaan para khalifah yang ya dibanggakan mereka karena sempat mewujudkan abad-abad keemasan Islam. Kenapa? Ini intinya apa sih ketika orang bicara abad-abad keemasan Islam? Itu intinya adalah Islam bisa menjajah dunia gitu kan. Bisa menjajah Asia, Eropa, Afrika. Menjajah. Apakah ini menjajah dalam artian negatif atau positif saya nggak tahu. Pokoknya menjajah. Kenyataannya menjajah. Menjajah itu kan menjelajah, menguasai gitu kan, menguasai bangsa lain. Nah, yang dijadikan alat kekuasaannya itu adalah Islam. Cuma yang kita pertanyakan Islam yang mana? Gitu. Kalau soal bahwa Islam itu harus disebarkan kepada bangsa-bangsa itu jelas. Rasulullah menyuruh seperti itu, Al-Quran menyuruh seperti itu. Tetapi ketika Islam itu ternyata dikembangkan ke berbagai penjuru dunia dengan ditunggangi oleh nafsu-nafsu kekuasaan, nafsu kekayaan, yang jelas itu tergambar dipentaskan oleh para khalifah dari dinasti-dinasti itu. Nah ini kan kita bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Gitu? Kenapa itu, bencana itu bisa terjadi? Dan intinya sampai sekarang yang terutama yang saya pertanyakan itu, apakah kita ini akan mempertahankan keadaan ini? Apakah kita ini akan terus menikmati perpecahan ini? Yang jelas perpecahan itu sudah menjadi bencana yang begitu parah ya. Kita lihat misalnya bagaimana di Timur Tengah, bagaimana Israel membantai Palestina gitu kan, didukung secara diam-diam oleh misalnya katakanlah Saudi Arabia gitu kan, atau Mesir atau yang lain ya, secara diam-diam dalam arti mereka pura-pura nggak tahu gitu kan. Bahkan Mesir menutup perbatasan dengan Palestina dan Saudi Arabia misalnya menerima kekuatan asing untuk bercokol di situ gitu kan. Yang kekuatan asing ini kan mendukung Israel jelas gitu kan. Ya Amerika lah. Jadi kalau Saudi Arabia menampung misalnya tentara Amerika di negaranya untuk bikin pangkalan gitu kan. Dan kita tahu Amerika ini mendukung Israel, lalu Israel menyerang Palestina gitu kan dengan berbagai alasan tanpa sadar bahwa mereka merebut negara Palestina gitu kan, menjajah.
Lalu posisi Saudi Arabia di mana? Pasif. Ya nggak pasif dong kalau menyediakan pangkalan gitu ya. Terus Mesir, pasif? Ya nggak pasif dong kalau menutup perbatasan. Nah sekarang timbul misalnya di Timur Tengah itu yang namanya ISIS, timbul Syiah, timbul Ahlus Sunnah gitu kan. Nah itu kan intinya perpecahan itu sudah menjadi bencana yang demikian telanjang. Artinya kasat mata gitu kan. Kita sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi. Nah, apa ini tidak membuat kita sedih? Sedih. Apa ini tidak membuat kita malu? Ya, malu. Prihatin. Gemes, bergetar gitu kan. Tetapi kita bisa berbuat apa? Pertanyaannya kan di situ. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kalau misalnya yang termasuk ke dalam cakupan kita itu adalah saya yang lemah tidak berdaya, ya bisanya hanya gemes, gedek gitu kan. Ya mau ngamuk gimana? Mau marah juga, ya cuma sekedar marah-marah, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, tapi melalui forum ini, melalui katakanlah sarana ini, katakanlah melalui video yang saya sebarkan lewat YouTube ini, saya numpang bertanya, apakah kita akan menikmati terus perpecahan ini? Apakah kita akan, ya saya katakan menikmati karena memang ada yang menikmati gitu. Dengan perpecahan ini memang ada yang menikmati. Semalah ketika kita dijajah oleh Belanda kan, ada juga orang-orang yang menikmati penjajahan itu dengan ya menjilat, menjajah, menindas bangsanya sendiri gitu. Nah sekarang kita bagaimana? Apakah kita akan menikmati keadaan ini? Umat Islam tidak bersatu, umat Islam menderita, umat Islam terpuruk. Nah kalau sebelum ini saya katakan bahwa terpuruknya kita itu karena kita tidak punya musuh bersama, atau kita menyamarkan musuh bersama gitu kan. Menyamarkan musuh bersama, meniadakan musuh bersama yang sebetulnya nyata menjadi sama, bahkan menjadi seolah-olah tidak ada. Kenapa? Karena kita sibuk bermusuhan dengan kita sendiri. Dan ya kalau dia mengacu pada mazhab-mazhab, karena kita antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu saling bermusuhan. Bahkan sekarang permusuhan antara ahli sunnah misalnya dengan Syiah itu demikian tajam. Saking tajamnya itu sampai-sampai ada pandangan bahwa kita seharusnya tidak lagi menganggap Syiah itu sebagai Islam, gitu kan? Ya sebaliknya, dan ada isu yang mengatakan bahwa pihak Syiah di Indonesia, misalnya istri Jalaluddin Rahmat, ini saya baca di internet ya, mengatakan bahwa Tuhan kita, maksudnya Tuhan Syiah, berbeda dengan Tuhan mereka, Tuhan Al-Sunnah. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, Tuhan mereka adalah Allah yang menurunkan wahyu kepada Muhammad. Ini ya. Tentu kita di sini bukan mau bicara siapa yang salah, siapa yang benar di antara kedua pihak itu gitu kan. Tapi selagi mereka itu membawa label-label Islam gitu kan menjadi ironis gitu kan. Islam itu bersumber dari siapa? Sekarang kalau kita tanya kepada yang mengatakan bahwa Allah itu salah menurunkan wahyu, yang seharusnya diturunkan kepada Muhammad kepada Ali, keliru gitu kan. Entah yang kelirunya itu Allah atau Jibril gitu kan. Wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali kok diturunkan kepada Muhammad? Nah sekarang kita tanya, Anda yang berpikir seperti itu, wahyu itu isinya apa? Gitu kan? Al-Quran Anda dengan Al-Quran yang lain sama nggak? Kalau itu sama, isinya apa? Gitu kan? Isinya apa? Perintah utamanya apa? Kalau dikaitkan dengan konteks dari perpecahan umat Islam, di Quran itu ada nggak pembolehan untuk perpecahan? Gitu ya? Begitu juga jelas kita yang mengakui bahwa Allah tidak keliru menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan kita berikutnya ya sama. Di dalam Al-Quran yang kita terima melalui Nabi Muhammad itu ada nggak pembolehan untuk berpecah belah? Jelas tidak ada. Ya. Nah, tadi satu poin saya katakan
Satu poin mengapa kita menjadi terpecah belah itu karena kita tidak punya musuh bersama, tapi kita sibuk bermusuhan dengan diri kita sendiri. Artinya perintah Allah di dalam Al-Quran untuk kita bersatu, kita berjamaah itu telah dilanggar. Itu satu poin. Kita melanggar peraturan Allah untuk apa? Perintah Allah untuk bersatu, untuk berjamaah, lalu kita kehilangan musuh bersama. Kalau tidak saling gotok-gotokan sendiri. Nah, yang kedua, terutama ini yang saya anggap sebagai penyebab perpecahan kita itu, di samping kita kehilangan musuh bersama, kita juga tidak punya proyek bersama. Ya, jadi kita tidak punya proyek bersama. Sebagai umat Islam yang konon mengacu pada Al-Quran, kita itu tidak punya proyek bersama. Yang ada itu proyek ya per kelompok. Proyek per kelompok. Proyek per kelompok bagaimana? Kalau kita misalnya jadikan partai-partai sebagai kiasan gitu ya. Sebagai apa itu? Sebagai analogi pada partai-partai. Kalau setiap partai misalnya memperjuangkan rakyat gitu kan. Tapi kok bunyinya lain-lain gitu kan. Semua mengacu pada perjuangan rakyat, tapi kok programnya beda-beda. Tapi kok kemudian malah sibuknya itu memperebutkan jabatan. Sementara rakyatnya ya hanya jadi alasan. Nah, sekarang yang berislam dengan bermazhab-mazhab itu kan semua bertuhan Allah ya. Semua menyatakan la ilaha illallah dalam syahadatnya. Kemudian la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan mereka juga membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah diakui oleh mereka, oleh kita semua sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanatun. Apa uswatun hasanah? Teladan terbaik. Katakanlah kalau kamu menggunakan istilah asing, the best model, contoh terbaik untuk apa? Ya, kalau kita baca ayatnya, liman kana yarju wal yaumil akhir. Rasulullah itu menjadi teladan utama, menjadi the best model dalam rangka mewujudkan harapan untuk menegakkan ajaran Allah sampai tercapainya tujuan akhir. Nah, tujuan akhir dari kita berislam itu apa? Tujuan tertinggi dari kita berislam itu adalah supaya kita ini fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita menciptakan, mewujudkan kebaikan berdasarkan konsep Islam itu dengan Al-Quran itu. Di akhirat, katakanlah kalau kita mati nanti, ya kita mendapatkan hasanah yang sama, yang lebih baik, yang lebih hasanah lagi gitu kan. Dalam arti ya kita terbebas dari azab neraka. Ya satu segi saya sering katakan bahwa hasanah, istilah hasanah dalam Al-Quran itu bisa diartikan sebagai kehidupan yang baik. Yang kehidupan yang baik itu terwujud di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kehidupan yang baik itu mau diurai, misalnya kehidupan yang baik di dunia berdasarkan konsep Al-Quran, maka itu bisa mencakup mulai dari aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial dan seterusnya ya. Nah, itu harus hasanah semua, harus baik semua. Dengan kita mengacu pada Al-Quran itu, kita harus mampu, harus berusaha mewujudkan kehidupan politik yang baik, kehidupan hukum yang baik, kehidupan ekonomi yang baik, kehidupan sosial yang baik. Tapi bila kenyataannya seperti sekarang, kehidupan politik yang nggak baik, hukum nggak baik, ekonomi nggak baik, kehidupan sosial nggak baik, berarti kan kebalikan semua. Nah, kalau kebalikan dari hasanah itu adalah keburukan gitu kan, maka secara politik kita kan buruk, secara hukum kita buruk, dan seterusnya.
Padahal doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma barangkali memang doa itu sifatnya cuma kembali. Cuma bersifat apa? Ritual saja. Kita berdoa itu hanya ritualis. Menjalankan konsep ritualisme. Pokoknya yang penting sudah dilakukan dalam satu upacara, gitu kan? Secara upacara ya sudah selesai. Nah kalau begitu, ketika kita berdoa meminta kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan, lalu kita tidak bekerja ke arah itu, berarti yang disuruh kerja siapa? Allah. Berarti Allah yang harus mewujudkan kebaikan di dunia dan akhirat itu, bukan kita. Karena doa kita adalah doa ritualis, doa yang hampa, doa yang kering, doa yang bohong. Karena doa itu kan harapan. Nah harapan itu kan harus konkret, digantungkan kepada apa? Kepada Allah. Nah tapi kan Allah sudah memberikan ajarannya. Nah itu yang harus menjadi pegangan. Berarti kita berdoa kepada Allah itu meminta dalam rangka kita mau menjalankan perintahnya, ajarannya dengan segala kemampuan, mengerahkan segala kemampuan kita. Tapi kalau kita berdoa hanya ritualistis saja bersifat upacara, ujung-ujungnya kan doa kita itu hanya bersifat membujuk Allah, merayu Allah, menyuruh Allah yang kerja, bukan kita. Ya kan? Dengan demikian, doa kita itu adalah doa yang membunuh fungsi Quran. Doa kita itu adalah doa yang merusak fungsi Quran, yang melumpuhkan fungsi Quran, merumpuhkan fungsi konsep Allah. Menjadi apa? Ya menjadi hanya bacaan-bacaan ritualis. Berarti dengan kata lain, kita ini adalah pembohong. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ada pihak yang yukhadi'ullaha walladzina amanu, ya. Apa yukhadi'ullaha? Mereka mengolok-olok Allah, ya. Coba dengan mengolok-olok Allah apa yang terjadi? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka enggak mengolok-olok siapa-siapa. Yang mereka olok-olok itu cuma diri sendiri. Mereka mengolok-olok Allah dengan tidak membungsikan ajaran Allah. Dengan sebetulnya mereka sedang mengolok-olok atau mempermainkan diri sendiri. Nah itulah yang terjadi pada kita sekarang. Kita sedang mempermainkan diri sendiri dengan mempermainkan ajaran Allah, dengan tidak konsisten menjalankan ajaran Allah. Saya kira gitu ya. Jadi penyakit umat Islam itu yang paling mendasar, pertama tidak lagi mau menegaskan siapa musuh bersama. Yang kedua tidak mempunyai proyek bersama. Nah untuk hal itu saya katakan sebelum ini mungkin akan kita bahas nanti, akan kita bahas lebih lanjut, artinya lebih detail mudah-mudahan nanti. Kalau kita menganggap yang saya uraikan sebelumnya itu sebagai masalah dan kita ingin memperbaiki diri, artinya umat Islam itu mau memperbaiki diri dalam arti tahap pertama itu kan mau bersatu, ya. Pertama, penyakit yang paling parah itu kan kita tidak mau bersatu, apapun alasannya, penyebabnya apa, kita tahu. Nah, tapi kalau kita punya keinginan untuk memperbaiki diri, maka penyakit pertama yang harus kita perbaiki itu, paling enggak penyakit yang harus dipikirkan pertama, umat Islam harus bersatu. Tidak bisa tidak gitu. Kalau ingin terwujud di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, itu yang dikonsepkan Quran, maka umat Islam harus bersatu. Bersatu itu dalam arti menjadi satu jamaah. Menjadi satu jamaah. Bukan menjadi 2, 3, apalagi sampai ratusan ribuan jamaah. Harus menjadi jamaah.
Kalau kita mengacu misalnya pada surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, tali Allah. Nah, harfiahnya apa tuh? Tali Allah ya. Ini kan jelas bahasa perumpamaan ya. Tali Allah ini kan bahasa perumpamaan. Tali Allah ini kan sebagai bahasa perumpamaan. Nah, kalau ini bahasa perumpamaan, konkretnya tali Allah itu apa? Al-Quran. Tali Allah ini Al-Quran. Al-Quran yang harus mengikat kita semua menjadi jamaah. Jadi wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpeganglah kalian rame-rame semua kepada tali Allah sebagai gantungan hidup kalian, sebagai pengikat hidup kalian, sebagai pengikat pemersatu kalian, sehingga kalian menjadi satu jamaah. Qurannya kan satu, hablullahnya kan satu. Yang tidak satu itu kan kalian, kita. Maka berpeganglah pada tali yang satu itu, pada ikatan hidup yang satu itu, pada perikatan hidup yang satu itu, sehingga kita bisa menjadi jamaah. Ibarat kita ini lidi-lidi yang berserakat, ikat diri menjadi sapu misalnya dengan Quran. Jadi itu yang pertama. Kalau kita menganggap keadaan umat Islam ini sebagai satu masalah, satu bencana yang membuat kita malu, sedih, galau, dan lain-lain, maka mari kita pikir, paling enggak, pertama-tama pikirkanlah bahwa kita harus bersatu. Pikirkan dulu bahwa kita harus bersatu. Orang Indonesia bahkan punya semboyan tentang persatuan itu kan. Ketika kita menghadapi penjajah, bersatu teguh, bercerai runtuh. Bukan jadi olok-olokan, bersatu teguh, bercerai, kawin lagi. Udah bercerai berai karena tidak mau dengan Quran, kawin lagi dengan konsep yang lain, ya kan? Konsep apa aja yang ada gitu kan, dianggap hebat. Demokrasi lah, HAM lah, dianggap sebagai apa? Katakanlah sebagai pasangan baru gitu kan, istri suami baru. Karena tidak mampu, Al-Quran tidak mampu mempersatukan, ya bersatu, teguh, bercerai, kawin lagi dengan konsep yang lain, mengikat diri lagi dengan konsep yang lain. Kira itu ya. Jadi kalau kita mengacu pada Quran, kita ini harus menjadi jamaah, harus menjadi apa? Jamaah itu dengan kata menjadi umatan wahidah ya. Umatan wahidah. Bukan umatan yang mukhtalifatan. Umatan yang berbeda-beda, yang bercabang, yang mutafarid. Kan jelas perintahnya la apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dengan kata lain berarti kebaikan dari jamaah, kebaikan dari umat wahidah ini tafarraqu, berpecah belah. Kira itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.